Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat Persib Bandung beserta Bobotoh telah menjuarai kompetisi Liga 1 Indonesia keempat kali, bos. Tapi di sini aku tidak membahas tentang itu, bos, melainkan aku akan membahas pertandingan yang sangat penting pada tanggal 5 Juni 2025, yaitu pertandingan tim nasional Indonesia versus tim nasional Cina di Stadion Gelora Bung Karno di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bos. Bicara tentang Piala Dunia, timnas negara mana sih yang tidak ingin masuk Piala Dunia, bos? Tentunya timnas negara di seluruh dunia ingin masuk kompetisi tertinggi, yaitu Piala Dunia. Dan bos, pemain sepak bola mana sih yang tidak ingin bermain di Piala Dunia, bos? Karena bos, puncak tertinggi pemain sepak bola adalah ingin bermain di kompetisi tertinggi, yaitu Piala Dunia, bos. Oke, kembali ke awal lagi, bos. Tim nasional Indonesia versus tim nasional Cina. Ini tentunya akan menciptakan tensi pertandingan yang sangat tinggi, bos. Karena apa, bos? Karena seluruh jalan sudah tertutup. Cuma hanya satu jalan buat kedua tim ini, yaitu kemenangan. Tidak boleh kalah dan tidak boleh seri, bos. Bila mana salah satu kalah, maka akan angkat koper terlebih dahulu. Bila mana keduanya mendapatkan hasil seri atau imbang, maka pupus sudahlah harapan ke Piala Dunia, alias dua-duanya angkat koper terlebih dahulu. Sudah kita bayangin saja, bos, tensinya gimana. Segala taktik, segala strategi dari pelatih, bahkan segala kekuatan, segala skill, segala kelincahan, kepandaian, dan semuanya akan dikeluarkan secara penuh di pertandingan pada tanggal 5 Juni 2025 oleh kedua timnas ini, bos, yaitu tim nasional Indonesia versus Cina. Buat pelatih, ini juga seperti pertaruhan, bos. Beredar rumor yang lagi santer dari pelatih timnas Cina, yaitu Branko Ivankovic, bila mana mendapatkan hasil seri saja, maka akan menentukan nasib pelatih itu di tim nasional Cina, bos. Bahkan menurut kabar akan tanda tangan alias putus kontrak, dipecat di saat itu jugalah jika tim nasional Cina tidak mendapatkan hasil positif. Wah. Bagi pelatih tim nasional Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, ini adalah seperti pertaruhan juga, bos. Bila mana tim nasional Indonesia tidak bisa menyembahkan kemenangan terhadap penggemar sepak bola Indonesia, tentunya pasti akan menjadi hujatan cacian, akan diperbanding-bandingkan dengan pelatih sebelumnya, yaitu Sintayong, bos. Kemungkinan, bos, menurut analisaku,
di pertandingan ini nanti akan terjadi banyak pemain yang cedera, bos. Karena apa? Karena itu selama peluit pertama dibunyikan sampai peluit akhir dibunyikan, segala tenaga otot akan dikeluarkan oleh kedua tim ini, bos. Dan pertandingan ini akan banyak diwarnai kartu, bos. Karena apa, bos? Karena entah segala upaya, bos, akan dipertaruhkan di tengah lapangan itu oleh pemain-pemain kedua tim ini, bos. Dan yang terakhir, bos, di akhir pertandingan akan terjadi hujan air mata, bos. Bagi yang menang akan terjadi hujan air mata karena terharu bisa mendapatkan asa atau harapan untuk masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Jikalau kalah, mereka akan menangis terharu juga, bos, karena pupus sudah harapan masuk ke Piala Dunia, bos. Menunggu 5 tahun lagi belum tentu, bos, kedua timnas ini bisa masuk ke putaran ketiga di tahun-tahun berikutnya, mengingat persaingan sekarang lagi ketat-ketatnya. Ini adalah satu kesempatan buat kedua timnas ini, bos, untuk lolos ke putaran keempat, bos, biar ada harapan. Ya, kita doakan saja, bos, yang terbaik buat tim nasional Indonesia agar memperoleh hasil yang positif, yaitu kemenangan. Bila mana menang, terus pertandingan kedua timnas Indonesia akan melawan Jepang. Tentunya kita hanya membutuhkan hasil seri, maka kita sudah masuk ke putaran keempat. Dan bila mana di putaran keempat kita sukses, kita akan membuat sejarah baru, bos. Tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini sejarah, bos. Hanya ada satu kesempatan ini. Mulai dari dulu, bos. Pokoknya yang terakhir zaman Hindia Belanda masih dijajah dulu, tim nasional Indonesia pernah masuk Piala Dunia. Sehabis itu sampai sekarang mungkin sudah 70 tahun, mulai zaman nenek-nenek kita, buyut-buyut kita, tim nasional Indonesia belum pernah mencicipi kompetisi tertinggi persepak bolaan dunia, yaitu Piala Dunia. Tentunya jika masuk ini akan menciptakan pemecah rekor muri lah. Bukan hanya sejarah buat Indonesia saja, bos, bahkan akan menjadi sejarah buat seluruh negara-negara di Asia Tenggara, bos. Karena ada salah satu negaranya bisa masuk Piala Dunia, dan itu akan mengangkat derajat level persepak bolaan Asia Tenggara, bos. Tentunya ini adalah kebanggaan tersendiri buat seluruh rakyat penggemar sepak bola Indonesia beserta seluruh persepak bolaan negara-negara Asia Tenggara. Wis, apapun itu, bos, pokoknya kita doakan saja yang terbaik, kita dukung sepenuhnya supaya kedepannya Indonesia selalu dihinggapi Dewi Fortuna, dihinggapi keberuntungan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, bos, salam berjumpa di lain hari lagi, salam bertemu lagi, dan salam olahraga. Terima kasih, mantap.